Iya, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu peserta webinar. PT ATMI sendiri merupakan perusahaan penyedia ATM ya. Jadi deployer ya. Jadi white label sebetulnya. ATMI sudah punya sekitar 1.300 ATM. Jadi kalau dihubungkan dengan pandemi kemarin, kebetulan di Indonesia ini cash basis itu masih dibutuhkan. Jadi nggak terlalu signifikan ya pengaruhnya ya. Dari sisi transaksi masih oke-oke aja. Ya, kalau dari sisi ATMI-nya yang tadi ditanyakan ya. Oke. Ya. Kalau untuk dampaknya sendiri Pak, untuk ATM gitu ya, maksudnya sekarang kan lagi pandemi-pandemi, orang juga jarang keluar, PPKM gitu. Nah, untuk transaksi ATM-nya sendiri itu bagaimana Pak ya? Apakah meningkat justru atau menurun gitu? Penurunan pasti ada ya. Jadi bukan dari ATM white labelnya ATMI saja. ATM bank pun menurun. Bank menurun memang karena didorong dari sistem digitalisasi yang di Bank Indonesia inginkan supaya digitalisasi berjalan, transaksi non cash itu memang meningkat. Tapi dari sisi transaksi ATMI tidak terlalu pengaruh besar lah ya. Turun ada, paling 5% lah ya. Tapi cash basisnya masih banyak. Oke, menarik sekali Pak ya, karena kan memang pandemi ini itu regulasi pemerintah udah mengarahkan kepada digitalisasi Pak ya. Karena kita juga boleh ngumpul-ngumpul sesuai dengan protokol kesehatan di COVID ini. Nah, ini Pak kan kalau kita lihat nih, Pak Hadi kan termasuk pemain lama Pak ya, bisa dibilang Pak Hadi ini cukup berpengalaman dalam hal finansial, terutama di sisi banking gitu Pak ya. Nah, sepengamatannya Pak Hadi ini kira-kira gimana nih perkembangan zaman dari yang sistem banking konvensional hingga menuju ke yang sekarang nih digitalisasi gitu. Nah, mungkin secara regulasi atau secara perkembangan teknologi itu seperti apa sesuai dengan pengamatannya Pak Hadi? Ya, kalau untuk bank umum itulah ya, tidak terlalu artinya mereka punya kapabilitas untuk mengikuti kebutuhan Bank Indonesia. Kita langsung fokus coba ya, kita bicarakan bagaimana posisi BPR terhadap era digitalisasi ini. Dan ini memang menarik. Saya mengikuti mendekati BPR itu sudah sejak 10 tahun yang lalu. Memang kenyataannya memang sampai sekarang pun BPR itu punya keterbatasan dalam hal pertama regulasinya juga tidak terlalu menunjang BPR itu supaya bisa cepat ke digitalisasi ya. Itu dari dulu ya. Artinya BPR mau punya ATM aja tidak mudah gitu. Ya, apalagi sekarang sudah mulai digitalisasi gitu. Tetapi bukan berarti BPR itu harus diam, stuck, tidak bisa berbuat apa-apa, itu tidak. Jadi memang banyak cara lah ya, tapi semua cara yang kita coba tempuh itu tetap tidak bertentangan dengan ketentuan dari regulasi. Itu penting, itu penting. Ya, kalau BPR itu kita lihat mau menjalankan sesuatu itu, kalau saya pelajari, itu pertama bisa kerjasama dengan pihak lain, terutama yang sudah punya izin ya, atau bisa mengurus dasar yang paling penting itu memiliki izin itu APMK ya. Jadi APMK itu transaksi menggunakan kartu. Kalau sudah dapat izin dari Bank Indonesia, izin APMK ini, itu untuk berkembang ke digitalisasi itu kelihatannya lebih mudah. Contoh, banyak ada beberapa BPR itu mencoba ya, dia punya kesanggupan untuk memiliki sistem. Dia punya misalnya mobile banking, ya. Mobile banking di-connect transaksi ATM. Itu technical
pasti bisa lah gitu ya. Bisa. Mungkin BPR juga sanggup gitu memiliki itu. Cuma dia nggak mengurus perizinannya. Akhirnya ya kebentur juga akhirnya. Bank Indonesia ngelihat atau regulasi ngelihat pasti disemprit gitu loh. Oke. Ini penting. Jadi bisa digitalisasi dengan cara-cara tertentu, tapi ketentuan tetap harus kita penuhi ya. Supaya Oke. nggak kebentur di depannya nanti. Oke, berarti secara nggak langsung sebenarnya si BI atau pihak regulator itu memperbolehkan BPR untuk go digital gitu Pak ya. Karena kan sebenarnya go digital ini kan ada banyak jalurnya ya Pak ya. Bisa jadi dia menyediakan ATM, atau bisa jadi dia punya mobile banking, atau mungkin laku pandai sebelum akhirnya ke internet banking. Nah, berarti yang harus dia lakukan sebenarnya bukan membangun teknologinya dulu Pak ya. Berarti lebih ke arah siapkan dulu nih regulasinya, apa-apa aja yang dibutuhkan begitu Pak ya. Kayak seperti yang Bapak bilang tadi, dia punya izin APMK Pak ya. Betul. Nah, setelah dia urus atau dia bisa join atau co-branding dengan bank-bank umum gitu Pak ya. Ya, jadi memang kalau sudah punya izin kartu ATM, itu pertama biasanya Bank Indonesia akan memberikan izin untuk transaksi on us dulu. On us artinya untuk anggota BPR-nya dulu. Ya, sambil nanti bisa diarahkan untuk transaksi interbank ya. Join ke switching. Bank Indonesia BPR bisa join ke switching supaya kartu BPR itu bisa diterima di bank umum, maupun BPR kalau misalnya punya kemampuan menyediakan ATM maupun CRM, itu juga bisa terima kartu dari bank lain. Bahkan kalau dikembangkan cardless transaction, artinya transaksi tanpa kartu, itu melalui mobile banking. Itu bisa. Jadi Bank Indonesia juga mengizinkan untuk transaksi tanpa kartu ini ya. Jadi bahkan terakhir Bank Indonesia menyarankan ya baik dengan kartu maupun tanpa kartu itu bisa antar bank. Sekarang kan kalau deposit kan hanya on us ya, BCA dengan BCA. Ya. Nah, Bank Indonesia sempat nanya bagaimana, sanggup nggak bikin untuk transaksi antar bank untuk deposit? Ya bisa saja. Justru kita khawatir regulasinya nggak boleh, ternyata Bank Indonesia yang minta, gitu. Jadi oke, kita kembali ke BPR tadi ya. Jadi BPR bisa join ke switching untuk transaksi, tapi memang regulasinya bilang bahwa harus ada bank induknya. Oke. Induknya itu bank umum, jadi melalui bank umum. Banyak BPR sudah melakukan itu. Ya, saya juga beberapa kali saya searching di internet gitu Pak ya, terus kemudian saya juga lihat di Play Store gitu, ada beberapa BPR memang mereka sudah punya tuh mobile banking, berarti secara nggak langsung kan memang sebenarnya boleh gitu, dan mereka sudah mengurus apa-apa aja persyaratan dari regulator Pak ya, makanya dia bisa terbit mobile banking, kemudian internet banking. Nah, seperti yang Pak Hadi bilang tadi, ternyata untuk ATM sendiri nggak bisa langsung kita bisa transfer host to host Pak ya, berarti harus bertahap juga Pak ya, nanti izin kartu, kemudian on us dulu Pak ya transaksinya, kartu ATM-nya dipakai cuma untuk transaksi ke sesama BPR-nya aja gitu Pak ya, internal. Kemudian setelah itu baru dia bisa expand ke yang keluar gitu Pak ya, dengan cara dia nebeng ke bank umum gitu Pak. Bukan nebeng ya, ketentuannya memang harus melalui bank umum. Oh, harus melalui bank umum, berarti ketentuannya jelas harus melalui bank umum Pak ya. Berarti secara nggak langsung si BPR ini nggak bisa langsung connect ke switching Pak ya, dia harus melalui si bank umum, nanti bank umum yang connect ke switching, baru bisa transaksi ke antar bank, begitu Pak ya? Betul, karena BPR kan nggak bisa ikut clearing kan. Oke. Untuk settlement-nya mau nggak mau dia harus melalui bank umum. Nah, ini kira-kira Pak, karena kan kita sebenarnya yang tadi saya bilang, untuk menyiapkan teknologi itu kan banyak Pak ya, maksudnya di luar sana itu banyak vendornya yang bisa menyediakan internet banking, mobile banking, dan segala macam gitu Pak ya. Kita pihak BPR cuman perlu bekerja sama dengan vendor. Nah, cuman kan untuk regulasi ini yang ngurus adalah pihak BPR-nya sendiri gitu Pak ya, harus mandiri gitu Pak. Nah, kira-kira seperti tadi yang Bapak bilang izin APMK itu syarat untuk dia bisa dapat izin APMK dari BI itu apa aja ya Pak ya? Kalau saya mungkin Pak Hadi punya pengalaman menangani membantu bank-bank yang sudah kerjasama dengan ATMI dalam hal regulasi ini gitu Pak. Ya, ada beberapa BPR yang sudah berhasil
mendapatkan izin Bank Indonesia dan bahkan sudah connect ke switching ya. Juga ada sedang proses juga sekarang, ada satu BPR juga lumayan besar juga untuk join switching ya. Sedang ngurus APMK-nya, kemudian join switching-nya. Jadi memang yang paling utama itu dari sistemnya ya. Back end sistemnya, dari core banking-nya, kemudian harus punya switching ya. Switching, kemudian harus punya card management system. Card management system ini untuk menerbitkan kartu ATM-nya. Ya. Kenapa kita bahas ke sana dulu? Karena pada dasarnya itu kalau BPR langsung minta izin, saya mau punya mobile banking misalnya, saya mau punya digital apapun, kelihatannya nggak bisa langsung begitu. Pengalaman ada BPR yang cukup besar, minta langsung mobile banking, mereka diarahkan untuk ngurus kartu dulu. Jadi dasarnya di situ. Memang kalau kartu izin penerbitan kartu ATM sudah diberikan, dari sisi keamanan, dari keamanannya itu BI sudah melihat, oh ya ini oke. Itu dipertanggungjawabkan. Gitu. Buat regulasi, regulator itu melihatnya begini, seperti BI Fast ya. Mungkin peserta seminar sudah sering baca mengenai BI Fast ini. BI Fast ini adalah transaksi online real time ya, dan murah. Jadi bahkan Bank Indonesia mempromosikannya itu dia malah ada istilah sebutnya cemumuah. Apa itu cemumuah? Itu istilahnya itu cepat, semua itu cepat, mudah, ya kan, aman dan andal. Transaksi transfer melalui ATM maupun mobile banking yang sekarang itu lumayan mahal, 6.500 kan. Maka Bank Indonesia maunya ini murah lah, tapi bukan asal murah aja, tapi juga aman dan andal. Nah, kata-kata aman dan andal ini merupakan mandatori buat regulasi. Begitu juga kita mau izin penerbitan kartu ATM, itu yang paling dilihat. Sistemnya ini aman nggak, andal nggak, nyusahin nasabah atau enggak. Jadi yang harus disiapkan adalah back end system memang yang harus memadai. Gitu. Terlepas dari soal biaya ya. Oke, berarti Pak, BI Fast ini bisa dibilang itu switchingnya pemerintah Pak ya? Switchingnya BI gitu Pak ya? Jadi BI menyediakan suatu sistem untuk transfer yang online dan real time ya. Real time online ya. Buat bank juga enak sih. Kalau bank kan sekarang ini kan settlementnya H+1 ya. Contoh kita saya transfer dari bank A ke bank B. Bank B terima uangnya itu baru besok gitu. Ya kan? Tapi nasabahnya udah bisa terima langsung. Tapi uangnya itu karena lewat switching baru terima H+1. Nah, BI Fast ini begitu kita transfer, banknya juga langsung terima gitu. Oh, real time ya Pak ya? Settlement-nya juga real time. Memang ada banyak kelebihan sih untuk yang BI Fast ini ya. Tetap. Memang sekarang belum terlalu smooth, tapi sebentar lagi mungkin akan lancar. Beberapa kan sudah masuk. Untuk membernya sendiri Pak, karena kan kalau kita lihat kayak beberapa switching di luar sana gitu Pak ya, seperti Alto itu kan membernya sudah banyak. Nah, untuk si BI Fast ini member switchingnya itu apakah semua bank atau bagaimana ya Pak ya? BI maunya semua bank ikut ke BI Fast. Cuman memang penyediaan infrastruktur, teknologi, dan manpower nggak murah. Kelihatannya bank-bank besar dulu didorong. Berarti pas Pak ya? Ya, tapi bank-bank yang buku 1, buku 2 itu diperbolehkan untuk outsource sistemnya. Untuk outsource sistemnya. Tapi kalau bank-bank buku 3, 4 itu harus punya sendiri sistemnya. Ya, untuk bank kecil bisa ikut BI Fast dengan biaya yang murah tapi andal juga gitu dan aman gitu. Dan nggak semua bisa melakukan siapkan untuk bank kecil
Itu harus persetujuan Bank Indonesia, siapa yang boleh gitu. Oke, baik Pak. Mungkin ini teman-teman yang dari rekan-rekan dari BPR mungkin agak kurang ini ya, kurang paham tentang BI Fast atau segala macam. Mungkin agak sedikit saya rekap. Jadi seperti ini, kita kan kalau dalam istilah transaksi perbankan itu kan ada istilahnya transfer on us sama off us gitu. Nah, kalau misalnya yang on us itu berarti transaksinya hanya di dalam saja gitu Bapak dan Ibu sekalian ya. Nah, kemudian yang untuk keluar karena BPR ini tidak boleh langsung join ke switching, maka dia harus melalui jalur bank umum. Nah, switchingnya ini nanti yang akan menghubungkan dari bank satu ke bank lainnya. Kalau pada umumnya sebelum ada BI Fast itu kita bisa lihat nih kalau misalnya Bapak dan Ibu semua ke ATM gitu ya, nanti ada logo-logo switching misalnya kayak ATM bersama, ada Alto. Nah, itu adalah switching yang menghubungkan agar bank-bank bisa bertransaksi ke lain gitu, keluar gitu. Nah, sekarang dari regulator sendiri itu memberikan sebuah terobosan baru yang dibilang sama Pak Hadi adalah si BI Fast ini. Dia murah, dia aman, dia cepat karena dia real time seperti itu. Nah, itu kan secara transfer keluar gitu ya. Nah, ada pertanyaan dari beberapa teman BPR yang menanyakan kalau misalnya dia baru BPR kecil nih, belum bisa dibilang dia buku 3 atau buku 4 gitu. Nah, untuk digitalisasi yang bisa dilakukan apa ya kira-kira? Mungkin Pak Pandu bisa ada pengalaman menangani BPR yang bisa dibilang BPR kecil, tapi dia pengen digitalisasi gitu. Dia nggak pengen walaupun dia kecil tapi ketinggalan gitu, nggak bisa ngikutin perkembangan zaman. Nah, mungkin Pak Pandu punya pengalaman atau punya cerita tentang BPR yang mungkin skala kecil tapi dia bisa digital gitu. Oke. Pak Pandu. Ya, terima kasih Ariswan ya. Dari pengalaman saya sih sebetulnya dari praktisi pengalaman, sebetulnya kalau BPR itu mungkin bukan disebut buku ya, lebih tepat kan jenisnya itu bicara BPR KU 1 atau 2 atau 3 gitu ya. Gitu Pak ya. Ya, kalau BPR KU 3 kan yang paling tinggi lah gitu ceritanya ya. Dari sisi level model inti ya dan aset begitu ya. Nah, biasanya kalau yang BPR KU 3 kan mereka bergeraknya sudah lebih gampang ya, artinya karena punya resource, terus punya funding gitu ya, jadi untuk bergerak lebih leluasa. Nah, kalau untuk BPR KU 1 contoh gitu ya, dari pengalaman yang saya lakukan secara implementasi sistem di perbankan ya, kalau untuk BPR KU 1 memang cukup tricky mungkin ya kalau dari pengalaman saya. Mungkin saya bisa contohkan salah satu rekan-rekan BPR di daerah Karawang, kita pernah bicara dan diskusi ya, Van. Jadi di sana itu untuk BPR KU 1 memang mereka menerapkan teknologi minimal dari level entry dulu ya. Yang pasti kan sudah ada core banking, itu standar utama seperti yang tadi Pak Rudi Hadi sampaikan ya. Harus punya core sistemnya dulu, at least jurnalnya, GL-nya itu mereka sudah bisa keluarkan report dan bisa mengikuti report-report dari si Bank Indonesia tentukan gitu ya. Nah, tapi secara teknologi sebetulnya untuk apply lagi bisa, contoh paling gampang tuh virtual account. Nah, virtual account itu sebetulnya konsepnya sederhana, di mana BPR tersebut atau BPR KU 1 ini bisa saja bekerja sama dengan Anchor Bank misalnya ya, Anchor Bank yang sudah support Open API, atau dengan fintech. Nah, dalam hal ini BPR KU 1 itu memang secara regulasi quote unquote ya, quote unquote mungkin saya bicara disclaimer dulu ya, quote unquote, bahwa bisa saja sudah sesuai dengan arahan-arahan ya. Saya mengutip paling gampang adalah arahan dari OJK, di mana OJK kan sempat menerbitkan di tahun ini itu ada namanya buku biru OJK ya, buku cetak biru transformasi digital perbankan. Nah, itu OJK sempat mengeluarkan di mana arahan dari OJK sebetulnya adalah mentransformasi BPR yang ada di Indonesia, mentransformasi digitalisasi pada BPR di Indonesia. Nah, di situ disebutkan ya, dia menyebutkan di buku biru itu untuk
BPR yang mau menerapkan teknologi, dia bisa berkolaborasi gitu. Nah, kunci utamanya itu di situ, kolaborasi, karena memang seperti yang tadi Pak Rudi Hadi sampaikan juga, bahwa dalam penerapan teknologi dari dulu sampai sekarang perbedaannya apa gitu ya. Itu kan pasti tadi Pak Rudi kan sudah sempat sebutkan sistemnya gitu. Tapi kalau dari saya mengutip dari buku cetak biru, itu ada beberapa aspek. Tentu saja pasti teknologi ya. Teknologi harus di-apply, teknologi basicnya ya, baseline, seperti core banking, seperti itu satu hal yang wajib. Tapi selain itu ada beberapa elemen seperti manajemen risiko, kolaborasi people, dan tatanan industri perbankan. Jadi good governance-nya seperti itu ya. Itu tuh hal-hal yang memang diarahkan oleh OJK. Jadi untuk virtual account itu bisa diterapkan sih Ariswan ya. Paling mudah ya untuk BPRKU 1. Virtual account di mana manfaatnya cukup terasa bagi teman-teman di BPRKU 1. Mereka memudahkan nasabah-nasabah BPR tersebut untuk melakukan pembayaran pinjaman, karena kan biasanya BPR kan memberikan lending ke nasabah-nasabahnya ya. Nah, jadi dari situ untuk pembayaran apalagi di era pandemi ini itu cukup memudahkan sekali ya dengan penerapan virtual account. Nah, virtual account itu sekali lagi bisa saja bekerja sama dengan anchor bank, maksudnya bank yang sudah support Open API ataupun fintech. Dan ini suatu hal yang sudah diarahkan sebenarnya. Mungkin OJK akan rilis SE-nya mungkin ya, karena baru nerbitin buku cetak birunya nih. SE-nya belum keluar dari OJK, tapi dia sudah memberikan arahan dari sebuah dokumen buku cetak biru itu bahwa untuk mempercepat proses digitalisasi bisa dilakukan dengan cara kolaborasi. Nah, kolaborasi tentu saja dengan pihak-pihak yang sudah lebih settle gitu ya. Salah satunya anchor bank ataupun fintech begitu, Van. Oke, berarti tipsnya untuk BPR KS 1 sebenarnya bisa melakukan digitalisasi, tapi kecil dulu Pak Pandu ya. Betul. Mulai dari VA. Nah, VA ini seperti tadi Pak Pandu bilang bahwa membantu sekali nih dari sisi BPR supaya si nasabahnya tidak perlu datang ke kantor lagi gitu Pak Pandu ya, untuk memudahkan sekali pembayaran kreditnya tadi, pembayaran pinjaman gitu ya. Betul. Jadi dari rumah, kalau misalnya dia punya mobile banking, misalnya gini, kalau misalnya dia punya ATM atau punya rekening bank lain ya, rekening bank lain, nah dia bisa membayarkan kredit pinjaman di BPR tersebut menggunakan mobile bankingnya mereka gitu Pak ya. Betul. Saja gitu. Betul. Atau yang paling dekat juga sebenarnya untuk pengajuan lending ya, untuk pengajuan pinjaman itu bisa saja diterapkan teknologi, karena secara regulasi sebetulnya tidak plek-plek disebutkan begitu ya. Oke. Berarti gini Pak Pandu ya, berarti secara regulasi sebenarnya regulasi itu lebih ke arah mengatur flow dana ya Pak Pandu ya. Jadi kalau misalnya cuma hanya pengajuan pinjaman itu, kalau misalnya kita punya aplikasi itu diperbolehkan ya nggak kira-kira Pak Pandu? Misalnya nih ada BPR kecil nih, dia kan kalau misalnya BPR daerah itu kan agak susah nih menjangkau nasabah-nasabah dia yang di pedalaman gitu kan ya. Nah, mungkin dia bisa pakai aplikasi nih gitu. Nah, aplikasinya kan hanya sekedar buat pengajuan saja, belum sampai ada proses debit kredit gitu Pak ya. Nah, itu kira-kira secara regulasi itu diperbolehkan nggak Pak ya? Yang tidak berhubungan dengan transaksi, hanya pengajuan saja gitu, pengiriman data, nasabahnya meminjam, uangnya sekian, jangka waktunya sekian gitu Pak. Oke, dalam hal ini mungkin saya tidak bisa menyampaikan artinya bukan diperbolehkan begitu ya Ariswan ya, karena sebenarnya di SE-nya Bank Indonesia itu sudah diatur bahwa BPRKU 3 yang bisa mempunyai electronic banking gitu ya, maksudnya kegiatan-kegiatan perbankan melalui elektronik. Nah, tapi memang itu kan yang menyentuh ke level masyarakat ya. Tapi kalau misalnya aplikasi pendukung di internal, saya rasa sih memungkinkan saja ya. Saya rasa ya. Oke. Maksudnya artinya tidak langsung
dirasakan oleh Mas Indrian seperti ada beberapa rekan-rekan yang menerapkan misalnya kayak untuk jemput bola gitu ya, jemput bola pada saat melakukan penjualan pinjaman begitu ya. Nah, itu timnya dibekali teknologi itu masih memungkinkan di situ. Tapi kalau sudah ke level nasabah rasanya terpotong oleh itu ya regulasi dari Bank Indonesia ya. Oke, baik Pak Pandu. Mungkin teman-teman dari BPR partisipan sekarang itu bisa ini ya, bisa dibantu untuk ngisi kuesioner. Kita ada sebuah kuesioner, itu ada di chat. Nanti Bapak dan Ibu bisa klik, kemudian bisa dibantu isi kuesionernya. Nah, kemudian kalau misalnya Bapak dan Ibu sekalian ada pertanyaan nih tentang materi kita hari ini, itu juga bisa langsung di chat di Q&A. Jadi nanti kita akan bahas bersama dengan Pak Hadi dan Pak Pandu, begitu ya. Nah, saya juga pernah dengar nih dari beberapa tahun lalu, itu mungkin nggak ya Pak Hadi, kira-kira misalnya ini BPR kecil, mereka buat himpunan gitu Pak Hadi, kemudian terkoneksi dalam satu koneksi gitu. Istilahnya bisa kita bilang, karena BPR kecil ini nggak punya banyak dana untuk bisa buat tweetnya sendiri atau sistem tersendiri, mereka kayak seperti bergotong royong gitu Pak Hadi, mengintegrasikan grupnya gitu. Nah itu kira-kira Pak Hadi punya pengalaman untuk itu nggak ya Pak Hadi ya? Iya, ada. Saya punya pengalaman mulai dari 10 tahun yang lalu. Waduh, udah lama juga ya Pak ya? Iya. Dari 2-3 tahun kita coba berjuang. Di Batam saya berkumpul dengan kurang lebih sekitar hampir 20 BPR. Oh, 20 BPR. Kemudian saya juga pernah di Bali sekitar 15 sampai belasan BPR lah. Jadi idenya waktu itu kami menyediakan sistem. Oke. Sistemnya sharingnya. Sharing ekosistem Pak Hadi ya? Ya, jadi core banking, tapi core banking yang memang terbatas. Jadi goalnya waktu itu yang kami ajukan itu supaya BPR ini bisa punya ekosistem sendiri dari sistem core banking, switching, sama ATM. Oke. Ya kan? Nah, termasuk ATM ya Pak ya? Sampai ATM, waktu itu sampai ATM, belum sampai ke mobile banking. Jadi di Batam kami udah presentasikan, waktu itu udah ready, sistem ready. Memang core bankingnya tidak sampai untuk mutasi macam-macam ya, hanya tabungan aja. Jadi hanya tabungan, debit kredit tabungan di situ. Kemudian switchingnya ada, conversion sistemnya ada, ATM-nya kami siap. Itu udah siap semua. Di Batam kami presentasi, di Bali kami presentasi. Akhirnya kami juga presentasi di OJK Batam, presentasi di OJK Bali. Kami rame-rame ke OJK Jakarta untuk minta izin. Oke. Waktu itu tidak diterima. Oh. Bagus. Tidak diterima. Jadi kami mengumpulkan BPR yang angkut kalau harus menyediakan sistem sendiri kan lumayan ya, lumayan mahal. Apalagi BPR kecil Pak. Ya, kemudian juga kan harus aman kan. Jadi fraud gitu kan. Nah itu kami sudah siapkan semua. Tapi emang kebentur dari perizinan. Gitu. Oke. Tapi anyway, saya masih belum putus asa sebetulnya. Ini saya mau coba, kita coba lagi, ya kan? Siapa tahu bisa gitu, supaya BPR dari kelas manapun itu bisa ke digitalisasi. Oke, benar Pak. Mulai dari ATM dulu lah, misalnya. Setelah itu kita coba untuk transaksi tanpa kartu, cardless-nya kan. Ya, mudah-mudahan ada jalan nantinya ya, mudah-mudahan ya. Jadi sampai sekarang sistemnya masih ada. Oke. Sistemnya masih ada. Berarti sampai sekarang Pak Hadi masih ini ya, masih terus berusaha buat supaya idenya dari Pak Hadi, si BPR kecil ini saling sharing ini environment ya. Itu jadi bukan BPR aja, koperasi juga, koperasi simpan pinjam sebetulnya juga bisa.
Jadi kita masuk ke ekosistem koperasi, ya kan? Nah, itu juga bisa. Oke, berarti Kita kalau masih coba. nanti ternyata dari regulator memperbolehkan yang namanya sharing seperti itu, Pak, bisa langsung go, Pak ya? Ya, jadi coba nanti kita coba bicara dengan Perbarindo. Ya, Perbarindo, kemudian itu kan asosiasinya BPR kan. Ya. Mau bicara dengan asosiasi BPR Pemda. Ya. Nah, saya pikir Pemda mungkin yang lebih punya gigi kali ya. Kalau BPR Pemda boleh, nanti BPR yang lain juga harusnya boleh. Kita coba. Bisa Pak Rudi. Saya yakin pasti teman-teman BPR yang mungkin seperti tadi buku 3 apa tadi Om Pandu kalau istilahnya itu BPR ya? BPRKU. Oh, BPRKU ya. Nah, kalau misalnya 1, 2 itu. Untuk BPR-BPRKU yang kecil mungkin Pak ya, pasti mereka merasa dilema nih secara kekuatan dana juga belum kuat, tapi kalau misalnya mereka nggak digitalisasi juga nanti bakal ketinggalan sama yang lain, marketnya diambil sama BPR-BPR besar gitu, akan susah buat berkembang mereka gitu. Mungkin ya tadi dengan solusi yang Pak Hadi sampaikan bahwa ada sharing ini environment gitu Pak ya, agar BPR-BPR kecil tuh bisa jadi satu dan bisa merasakan digitalisasi gitu Pak ya. Jadi mereka juga bisa bersaing nih dengan pasar gitu, nggak hanya diambilin sama bank-bank yang sudah digitalisasi gitu. Ya mungkin bisa membantu sekali. Adanya BPR ini dengan bank umum kan memang beda ya, dari sifat maupun segmen marketnya. BPR itu diciptakan supaya mereka langsung mendekat ke nasabahnya. Jadi interaksinya langsung gitu kan. Kalau BPR, kalau bank umum kan bisa nggak terlalu berinteraksi langsung dengan nasabahnya. Tapi dengan perkembangan zaman sekarang ini, apalagi adanya pandemi, kita kan terbatas untuk berinteraksi, ya kan? Benar. Akhirnya kan lumayan banyak BPR yang jadinya suffer karena pandemi ini, ya kan? Karena kan mereka mengandalkan interaksi, ya kan? Ya ada satu BPR di Bali yang besar, mungkin Rifan tahu, Pandu tahu, bahwa ternyata sebelum pandemi mereka udah siap. Mereka cuma punya izin APMK doang, menggunakan kartu, tapi minta izin OJK karena dia sudah KU3, dapat mobile bankingnya bisa buka rekening, bisa deposito, ya kan? Kemudian karena dia sudah buku 3, KU3, dia bisa join Open API dengan bank umum untuk transfer dananya misalnya. Jadi harusnya sih dari situasi yang kita lihat sekarang, harusnya ada perubahan budaya di BPR yang berinteraksi langsung dengan nasabahnya, ya harusnya bisa dengan digitalisasi ini boleh ya untuk memiliki sistem seperti itu. Mudah-mudahan ke depannya coba kita lihat. Oke, ini Pak Hadi ada peserta kita yang bertanya nih tentang yang tadi, sepertinya dia tertarik dengan yang sharing ini tadi, sharing environment. Nah itu kira-kira apa nih benefit yang mereka dapat kalau misalnya nanti Pak Hadi ya, ternyata BI melihat bahwa ini tuh sebenarnya bagus dan bisa membantu perkembangan BPR kecil gitu. Nah itu kira-kira benefit buat mereka tuh apa ya Pak Hadi dengan cara dia join ekosistem atau yang tadi sharing ekosistem tadi Pak Hadi. Kalau misalnya diperbolehkan oleh pihak regulator tuh. Ya, jelas dari sisi biaya akan jauh lebih murah. Kemudian mereka kan tidak perlu menyiapkan infrastruktur yang terlalu banyak. Ya, tentu harus menyiapkan orang lah ya untuk yang bisa membantu mengurus ini. Ada penambahan karyawan lah. Apalagi kalau BPR tersebut mau ada ATM, ya harus ada divisi yang bisa ngatur cash management ATM-nya seperti apa gitu kan. Pasti manfaatnya banyak banget nih kalau sistem sharing ini boleh. Karena yang disediakan itu end to end gitu, ya kan? End to end, BPR tentu saja manage sendiri juga, ada manage-nya juga untuk nasabahnya dia. Tetapi antar BPR peserta ini sudah bisa saling terintegrasi, ya kan? BPR A bisa ngambil di BPR B, BPR A bisa transfer ke BPR C misalnya gitu kan?
Ya kan? Waktu itu memang di OJK bilang kalau begini boleh, settlement-nya bagaimana, ya kan? Kami bilang oke, kami siapkan sampai sistem settlement. Oke, sampai Tapi sejauh. harus ada bank, Mm, 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 mm. ya kan? Harus ada bank. Kemudian BPR tersebut buka rekening di bank yang kita tunjuk ini untuk rekening settlement-nya. Jadi settlement-nya harus di bank umum karena BPR tidak bisa clearing ya kan? Ya, jadi BPR transaksi-transaksi yang terjadi hari ini, BPR yang punya kewajiban H+1 itu harus store, ya kan? Kalau BPR yang punya hak itu nggak perlu store, tapi kita langsung pindahin ke rekening BPR tersebut di bank settlement ini. Menarik kalau boleh, mudah-mudahan nggak lama lagi. Iya, ini Pak juga. Manfaatnya banyak. Nah, ini kita juga banyak dapat pertanyaan nih dari teman BPR. Mungkin kita tidak bisa tidak bisa baca semuanya. Mungkin kita akan ambil yang poin-poin pentingnya saja. Nah, ini ada salah satu dari teman kita BPR juga bertanya, ini kalau misalnya kita yang tadi sharing tadi itu Pak, apakah kita secara sistemnya seragam atau mereka juga boleh punya sistem sendiri gitu? Biasanya kan kalau sharing itu lebih ke arah kayak seragam gitu Pak ya. Nah, apakah mereka boleh punya format sendiri gitu? Sistem yang kami sediakan ini tidak mengganggu sistem yang sudah ada. Oke. Jadi penambahan. Jadi kenapa tadi saya sebutkan bahwa core banking ini dengan fitur terbatas, hanya tabungan saja. Oke. Tabungan saja untuk bisa transaksi ke ATM antar BPR. Ada sekarang kita tidak ganggu, ya. Tetapi kalau BPR mau membuat sistem tersendiri supaya tidak terlalu manual antara sistem sharing ini dengan sistem yang existing, ya silakan aja. Tapi kalaupun tidak ada yang secara manual ya, secara membukukan di sistem yang lamanya, gitu. Oke. Gambarannya ada kan ya. Sistem yang baru ini tidak mengganggu sistem yang lama, tetapi kalau mau diintegrasikan dari transaksi sistem yang kita sebut sharing ini ke sistem yang dia punya yang lama, kan harus ya itu bisa bisa. Nggak mengganggu sistem yang lama aja yang pasti. Berarti secara basicnya si BPR yang ikut dengan tadi yang sharing tadi itu mereka bisa punya formatnya masing-masing gitu Pak ya. Namun kalau misalnya untuk jalur transaksi baru formatnya seragam gitu. Misalnya kayak jalur transaksi dari core A ke core B gitu Pak ya, itu baru diseragamkan. Cuman kalau misalnya mereka mau punya jenis tabungan yang berbeda atau mau punya bunga setiap tabungan yang berbeda atau mungkin bahkan tampilan atau mungkin sistem yang lain itu bisa Pak ya, untuk base-nya saja gitu Pak ya. Kalau jenis tabungan yang lain bisa di sistem core yang lama kan, yang mereka punya, yang BPR sudah punya. Kalau yang sistem sharing ini memang sulit kalau harus custom masing-masing BPR. Tapi kita akan bikin kesepakatan bersama fitur apa saja yang kita mau tampilkan di sistem ini. Minimal tiga mandatori transaksi harus ada. Oke. Cek saldo, tarik tunai, transfer antar BPR. Oke, antar BPR yang tadi ikut ini Pak ya, ikut sharing tadi Pak ya. Ya, kemudian apakah bisa untuk transaksi biller, bayar telepon, PLN maupun beli pulsa? Bisa kita tambahkan. Itu salah satu elemen penting sih Pak. Tadi ada beberapa juga yang menanyakan, ini kan memang eranya pandemi gitu ya. Nasabah-nasabah mereka itu banyak bilang bahwa mereka karena pandemi jadi malas keluar gitu. Tapi mereka punya kebutuhan buat bayar listrik, tagihan ini segala macam, PDAM segala macam gitu Pak ya. Nah mereka ini ada beberapa BPR yang bertanya apakah sistem sharing nanti itu bisa support dengan si ini ya, pembayaran biller tadi Pak ya. Ternyata bisa Pak ya. Bisa. Jadi tadi saya sebutkan baru ke ATM ya. Oke. Kemudian misalnya mau dikembangkan ada punya mobile banking. Oke. Sistem sharing ini connect. Jadi kan hanya device saja kan ya. Iya, benar Pak. Device ATM, kemudian device mobile banking. Wah, bisa aja, kenapa enggak? Oke. Begitu ya. Coba kita berusaha untuk dapat persetujuan dari OJK dan Bank Indonesia-nya. Kalau Perbarindo bisa punya inisiatif, monggo
kami akan support, atau asosiasi bank BPR Pemda misalnya. Oke, baik. Atau mungkin koperasi simpan pinjam, mau coba bikin ekosistem antar koperasi simpan pinjam. Oke, kita coba bicarakan. Koperasi sebetulnya izinnya lebih gampang sih. Karena perlu sama ini Pak ya, nggak perlu karena regulatornya beda ya Pak ya. Iya, KKWJK kan? Oke, dia lebih ke arah Kementerian Koperasi Pak ya, kalau yang si Iya. koperasi ini ya. Betul. Oke, baik, mungkin beberapa tadi pertanyaan yang sudah dilayangkan ke kita sudah dijawab. Mungkin separuh lebih sudah bisa menjawab ya Bapak dan Ibu sekalian, bahwa sebenarnya dari sisi regulasi itu BI atau regulator mengizinkan BPR untuk go digital, tapi dengan cara menaati aturan mereka, yaitu mempersiapkan izin-izin kayak APMK tadi dan sebagainya gitu Bapak dan Ibu sekalian ya. Nah, kemudian kalau misalnya Bapak dan Ibu sekalian mau tidak langsung ke bank, nah Bapak bisa koneksi atau open API ke beberapa fintech yang sudah memang tersertifikasi juga oleh si BI atau regulator bahwa mereka adalah vendor yang boleh atau fintech yang boleh bekerja sama dalam menangani keuangan gitu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, untuk billernya tersendiri kan ini tadi beberapa pertanyaan menanyakan bahwa biller gitu Bapak Ibu ya. Nah, itu bisa diperbolehkan gitu kalau misalnya nanti Bapak dan Ibu sudah punya izinnya. Yang penting kantongi izinnya, nanti Bapak dan Ibu semua bisa merasakan digitalisasinya gitu. Oke, mungkin Bapak dan Ibu bisa diisi kuesionernya terlebih dahulu ya, nanti kita akan bantu. Jika ada pertanyaan lagi, silahkan diinikan, karena kita tidak bisa bacakan semua Bapak dan Ibu ya. Kita terbatas oleh waktu, jadi hanya beberapa pertanyaan yang similar kita akan jadikan satu saja. Mungkin seperti itu. Oke Pak Pandu, sedikit sharing Pak Pandu ini. Kalau misalnya tadi kan dibilang bahwa bank itu nggak bersentuhan langsung nih dengan masyarakat gitu. Tapi kalau saya lihat nih, kebetulan saya kan lagi di Bali nih, saya ngelihat bahwa di Bali ini sudah mulai banyak nih agen-agen laku pandai gitu. Nah, agen-agen laku pandai kan kebanyakan itu bank, dan itu mereka langsung bersinggungan ke masyarakat. Nah, itu akan menjadi ini lagi ya, akan menjadi pesaing baru lagi nih untuk BPR, karena laku pandainya bank besar juga masuk nih ke masyarakat. Itu gimana ya Pak Pandu ya? Ya, kalau saya sebetulnya berpendapat bahwa kalau dijadikan sebuah penghalang atau misalnya jadi sebuah kompetisi, itu rasanya akan sulit gitu ya. Cuman yang mau saya tekankan di sini adalah justru dengan keberadaan yang sudah ada itu kita bisa berkolaborasi sih. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan atau bagaimana kita bisa merajut hal-hal yang sudah ada existing sehingga bisa membawa kemajuan untuk kita semua gitu ya, apalagi untuk BPR yang masih cukup kecil gitu ya. Sebenarnya kalau saya melihatnya seperti itu ya, di mana seharusnya tidak dijadikan sebuah ketakutan bahwa wah market saya diambil nih gitu kan, tapi lebih kepada ya gimana caranya gitu kan ya, kita bisa berkolaborasi dan ikut dalam arusnya gitu. Banyak kok. Saya mungkin bisa kasih contoh ya. Memang saya bisa kasih contoh yang di Bali ya. Saya mungkin tidak perlu sebutkan brandnya, tapi yang di Bali itu dia BPR cukup besar di Indonesia. Salah satu yang terbesar mungkin dia nomor 1 nomor 2. Dia dengan kemampuan finansialnya mereka, tentu saja teknologi, people, dan semua ornamen yang dibutuhkan sudah ready, mereka sudah settle. Oke. Nah, namun dia juga menggandeng beberapa BPR lain gitu ya, BPR yang ada di sekitarnya, di mana dia bertindak sebagai sebuah anchor bank justru untuk rekan-rekan BPR yang lain, di mana ya bahasanya paling simpel adalah si BPR yang cukup besar ini dia memberikan peluang gitu ya, atau kerjasama di mana BPR
lain yang masih BPR KU1 gitu misalnya bisa kolaborasi dengan mereka. Jadi secara teknologi, people itu sudah di handling oleh rekan-rekan BPR yang besar. Jadi secara manfaat untuk BPR tinggi ya, di mana fitur transaksi yang bisa digunakan sudah langsung naik berapa tingkat gitu, dengan people-nya yang dibekali dari siapa BPR tersebut, BPR yang besar ya maksud saya. Oke, baik Pak Pandu. Secara ekosistem lebih besar gitu ya. Oke, baik. Oke, mungkin teman-teman sekalian, untuk acara sharing sesinya bisa kita akhiri sampai sini dulu Pak ya. Kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu ada sedikit presentasi untuk BPR Go Digital seperti apa gitu ya. Mungkin nanti narasumber selanjutnya kita bisa persilahkan ke Pak Leonard. Mungkin Pak Leonard bisa tunjukkan apa yang mau kita sampaikan ke teman-teman BPR sekalian untuk how to be go to digital gitu. Mungkin Pak Leonard silakan bisa disampaikan langsung. Oke. Sebelumnya saya minta izin pamit dulu, oke ya? Oke, baik Pak Adi, terima kasih ya Pak Dia untuk sharing sesinya. Terima kasih Pak Rudi Adi. Ya, maaf ya selalu Pak, ikut sampai selesai. Produk-produk berikutnya Pak yang bisa. Ya, terima kasih Pak Adi. Kemudian bermanfaat yang tadi kita bicara untuk BPR yang mau go to digital ya. Oke, siap Pak. Nanti pertanyaan dari rekan-rekan sekalian juga akan kita recap dan kita review lah gitu Pak ya. Baik. Ya, terima kasih kesempatannya ya. Terima kasih Pak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ya, masih. Terima kasih Pak. Oke, Leonard bisa dibantu untuk ini, untuk presentasi yang akan kita sampaikan terkait dengan digitalisasi gitu ya. Silakan. Atau ini Pak Joseph sebagai ininya? Ya, sebentar Van, sedang disiapkan. Oke, siap Pak Joseph. Selamat pagi semua rekan-rekan BPR atau koperasi yang sudah join di acara Tech Talk Zoominar kita. Senang sekali kita bisa bertemu secara online. Salam sejahtera kepada semuanya ya Bapak Ibu. Jadi kami kembali lagi ingin men-sharingkan tentang visi misi komunitas kami. Jadi kami adalah sebuah komunitas untuk BPR dan koperasi. Kalau Bapak Ibu lihat ada dua, BPR Go Digital untuk BPR dan Koperasi Go Digital untuk koperasi. Dan tagline kami adalah Digitalize BPR dan Kooperatif to the next level. Jadi kami ingin membantu para BPR dan koperasi untuk bisa lebih digital di era zaman sekarang. Kemudian latar belakangnya seperti yang Bapak Ibu juga ketahui bahwa di zaman teknologi ya saat ini industri finansial itu semakin berkembang. Sehingga BPR dan koperasi, baik BPR atau koperasi yang kecil atau yang sedang, itu pun jangan ketinggalan untuk bisa meningkatkan kualitas dan kemampuan untuk maju di era digital. Oke, berikutnya kita. Nah, visi kami adalah untuk menjadi komunitas yang mendukung setiap BPR atau koperasi yang tergabung untuk semakin berkembang dan maju dengan mengadaptasi teknologi digital dan ekosistemnya. Tentu saja digital era itu bukan hanya satu dan dua area gitu ya, banyak hal-hal lain yang kita bisa digitalize. Kemudian misi kita adalah menjadi komunitas yang memberikan informasi seputar perkembangan teknologi perbankan berikut dengan regulasinya. Kemudian kita juga menjadi komunitas yang bisa saling bertukar pikiran dan berdiskusi secara sehat antar sesama anggota dengan tujuan untuk saling melengkapi. Dan yang ketiga, kita juga rindu menjadi komunitas yang bisa memberikan pelatihan di industri teknologi perbankan.
Nah, aktivitas kegiatan-kegiatan yang saat ini bisa kita lakukan adalah melalui diskusi di grup-grup komunitas. Saat ini kita ada sosial media, kita ada WhatsApp group, kita juga ada forum melalui website BPR Go Digital dan Koperasi Go Digital. Kemudian kita juga mengadakan acara webinar Tech Talk seperti saat ini. Dan jika satu saat pandemi sudah semakin menjadi endemi, kita juga akan mengadakan acara-acara offline seperti workshop, seminar, event. Kemudian kita juga ingin membantu para BPR dan koperasi jika ingin melakukan konsultasi atau tanya jawab, dan juga untuk branding. Jadi Bapak Ibu jika ingin memperkenalkan ya BPR-nya atau koperasinya, itu juga Bapak Ibu bisa kita involve dan kita perkenalkan secara online. Seperti Bapak Ibu tahu, zaman sekarang tentu saja online, digital itu sangat penting untuk eksistensi keberadaan BPR atau koperasi Bapak Ibu. Nah, ini benefitnya tentu saja komunitas ini membantu mengurangi potensi kesalahan ketika Bapak Ibu ingin go digital. Jadi melalui sharing-sharing, melalui informasi yang kita bagikan, melalui tips-tips step by step yang kita sharingkan, kita harap potensi kesalahan itu tidak terulang kembali di BPR atau koperasi Bapak Ibu. Kemudian kita juga kembali lagi membagi informasi, bertukar pikiran, memberikan pelatihan. Ini adalah benefit-benefit yang Bapak Ibu dari BPR dan koperasi dapatkan jika bergabung dengan member komunitas kami. Oke, sebelum penutup, ini ada beberapa media yang Bapak Ibu bisa ikuti. Kita baru mulai di awal tahun ini, sehingga mungkin dari sisi konten itu masih sedang kita lengkapi terus. Ada website, Bapak Ibu nanti bisa mengunjungi bprgodigital.com atau koperasiGodigital.com. Kemudian ada Instagramnya, ada Facebooknya. Nanti kita akan follow up ke Bapak Ibu untuk bisa subscribe ke channel-channel. Nah, ini adalah website yang sedang kita finalize. Bapak Ibu dalam waktu dekat website ini akan segera up. Jadi ketika sudah up, tentu saja kita akan memberitahu dan menginformasikan kepada Bapak dan Ibu. Oke, kami rindu dan mengajak Bapak Ibu untuk bergabung dengan komunitas kami. Di sini ada nomor WhatsApp-nya, admin moderator kami. Boleh dicatat dan difoto atau segera langsung dikontak. Oke. Silakan. Ya, mungkin itu saja Pak Ivan dari kami ya, terkait komunitas visi dan misi kami. Terima kasih. Pak Joseph, ini kalau kita lihat dari slide tadi kan benefitnya banyak sekali ya Pak ya. Salah satunya teman-teman BPR bisa tahu nih step-stepnya atau trik-triknya supaya go digital gitu. Nah, ini teman-teman sekalian yang dari BPR, apakah boleh sharing juga mengenai misalnya gimana sih cara regulasinya, secara regulasi Pak ya, karena kan go digital ini tadi seperti yang Pak Hadi bilang, nggak hanya dari secara teknologi Pak ya, tapi juga secara regulasinya terpenuhi dulu gitu. Nah, apakah nanti di grup komunitas ini juga akan diberikan tips nih Pak, gimana caranya, mungkin APMK tadi, ini APMK apa, atau caranya gimana gitu, agar teman-teman juga nanti melangkahnya gampang gitu, seperti yang benefit yang Pak Joseph bilangkan tadi di presentasinya. Ya, tentu saja kita akan banyak memberikan dan membagikan informasi ya, Pak Ivan ya. Dan untuk rekan-rekan semua BPR dan koperasi yang ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu kepada kami untuk kami bantu carikan solusinya, juga jangan sungkan-sungkan untuk menginformasikan ke kita. Oke, ini tidak terlepas dari dia BPR kecil atau besar Pak ya, kita dari yang komunitas ini apakah dia juga merangkul semua ya Pak ya? Betul, kita membuka untuk semua tipe dan kelas BPR ya. Oke, berarti Bapak dan Ibu sekalian dari teman-teman BPR, kalau misalnya memang BPR-nya kecil, tidak usah berkecil hati, karena dari misinya sendiri, si komunitas ini juga tidak memperlihatkan atau tidak memilih-milih kelas-kelas BPR. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu punya masalah,
terkait regulasi atau mungkin teknologi nih ya, misalnya Bapak dan Ibu sekarang sudah pakai Core atau sudah pakai mobile banking, kemudian Bapak dan Ibu punya keluhan, oh mobile banking saya lambat nih atau apa. Nah mungkin Bapak dan Ibu bisa sharing juga seputar teknologi yang Bapak dan Ibu punya ke komunitas. Nanti siapa tahu dari komunitas bisa membantu mencarikan solusi, atau mungkin kalau misalnya ini bisa diskusi bareng gitu Bapak dan Ibu sekalian. Oke, terima kasih Pak Joseph atas penjelasannya. Ini sangat membantu sekali ya, karena saya yakin teman-teman BPR juga pada bingung nih, aduh gimana ya step-stepnya, karena era digitalisasi sudah dekat, sudah sekarang kita rasakan, namun pandemi ini gitu, jadi agak susah buat cari informasi sana sini gitu. Mungkin dengan adanya komunitas ini ya bisa membantu banget buat teman-teman BPR kita yang butuh informasi seperti itu. Oke, terima kasih Pak Joseph. Teman-teman sekalian, kalau misalnya masih ada pertanyaan, boleh ditanyakan lagi di Q&A. Nanti kita akan coba bantu jawab di komunitas kita yang sudah sesuai dengan Pak Joseph sampaikan tadi. Teman-teman bisa langsung join ke sana. Nanti sampaikan langsung di sana mengenai dengan materi yang hari ini. Apakah masih kurang? Ada pertanyaan yang masih gantung, bisa langsung ditanyakan di grup itu saja. Jadi teman-teman bisa langsung kunjungi websitenya, kunjungi Instagramnya, dan langsung join ke WhatsApp grup dari komunitas BPR Go Digital ini, gitu ya. Nah, sekali lagi, jangan lupa untuk isi kuesionernya, karena data ini juga membantu kita untuk mengetahui teman-teman sekalian. Jadi kita bisa saling sharing gitu, teman-teman ini di tingkatan segini, triknya gimana supaya ke digital gitu. Nah, seperti itu ya teman-teman sekalian. Nah, kita juga akan mengadakan event selanjutnya, akan ada TikTok selanjutnya Pak Joseph ya. Kalau dari yang Pak Joseph sampaikan tadi, bahwa sepertinya akan ada TikTok lanjutan Pak ya. Nah ini TikToknya ini per bulan atau gimana ya Pak ya agendanya ya? Iya, kita adakan setiap bulan. Oke, setiap bulan ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita akan ada agenda rutin TikTok tiap per bulannya. Nah mungkin pembicaranya akan lain dan materinya juga akan lain. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu sekalian punya ide untuk TikTok selanjutnya temanya apa, juga bisa disarankan di WhatsApp grup tadi gitu ya. Nah, mungkin karena waktunya juga sudah habis nih Bapak dan Ibu sekalian, saya Arisvan selaku moderator dan host mengucapkan terima kasih atas partisipasinya, dan para narasumber terima kasih telah meluangkan waktunya untuk sharing bersama teman-teman dari BPR ini. Pak Joseph, terima kasih. Pandu, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, pamit semuanya. Terima kasih.